Harta, Tahta, dan Om Duta itu sih. Main karet, main tahu umpet. Gue pernah ngumpet sampai ke dalam tong sampah biar nggak dicariin. Ya Allah, emak gue, kamu ngapain mau beli-beli beginian? Cut ya nanti. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Generasi 90-an. Ala-ala Doraemon ya. Lu inget gak kartun zaman dulu Doraemon? Tahu banget dong. Tiap hari apa lo tau gak? Minggu dong. Itu tuh Minggu pasti pagi. Minggu pagi. Itu pasti abis lo mandi terus ada bedak-bedakan kan ya di muka lo. Kalau gue ini apa namanya, pagi-pagi tuh kalau udah mau siap-siap mau ke gereja gitu kan, kayak gak bisa sih ada Doraemon dulu. Tapi berarti lo nonton Doraemon udah mandi ya? Udah mandi. Kalau gue belum dong. Terus beli komik-komiknya gitu. Iya. Selain Doraemon apa lagi? Yang kita tungguin ya. Doraemon. Terus abis Doraemon gue pindah channel TV Apa? Detektif Conan. Detektif Conan ya sih. Terus ada Sensei, lo nonton gak Sensei? Enggak, gue gak nonton Sensei. Gue nontonnya Crayon Shinchan. Oh iya. Seluruh kota. Bener. Terus sekarang soalnya viral gitu kan di TikTok. Lo tau gak yang nyanyi siapa? Siapa? Temen gue lo itu. Siapa? Keras lu juga kalau gak salah zaman-zaman kuliah. Siapa? Lo gak tahu? Lo tahu dulu, lo kan ngefans banget nih sama anak band kampus. Siapa sih? Namanya Remy, tau lo Remy? Enggak, gue gak tau Remy. Remy apa? Salah cuy, salah dong. Bukan dia yang nyanyi yang itu. Salah. Yang Remy baru dia yang nyanyi. Remy kayak gimana lagunya? Do Remy. Lo tahu kan iklan Remy? Yang dulu tuh zaman dulu tuh nontonnya pakai kacamata 3D. Gak tahu. Serius lu? Gak tahu. Serius lu? Tahu kan? Si itu. Ini Gen Z tapi si old soul ini. Gak tahu gue. Remy gue gak tahu. Sumpah gak tahu apaan. Gue taunya tuh Doraemon, Crayon Shinchan, Sailor Moon. Ya. Kalau kartun itu ya. Terus kalau misalnya kayak tontonan wajibnya itu juga gue tuh zaman dulu suka nonton Sidul Anak Sekolahan. Sombong amat lu. Tapi Sidul itu tuh gak cuma generasi 90 aja loh. Kayak generasi 2000-an itu masih ada. Tapi kan yang sekarang Gen Z udah gak tahu. Rerun gitu loh. Masih ada yang tahu, teman-teman gue masih ada. Masih deh. Tapi mereka pasti nontonnya dari TikTok gitu kan? Enggak, masih ada rerun di channel. Soalnya kayak gue udah R gitulah pokoknya ya. Sekarang udah jarang nonton TV sih. Iya. Sekarang. Jadi gue gak tahu channel TV sekarang tuh apaan. Soalnya kebanyakan sinetron kan. Udah gak relate lagi gue sama tayangan-tayangan TV sekarang. Sumpah. Jadi kayak lo nontonnya udah yang berbayar semua ya, Netflix. Iya Netflix. Apa lagi? Terus ya pokoknya drakor ya kan. Iya Disney Plus gitu-gitu. Terus kan. tontonan wajib gue zaman tahun 90-an tuh ada serial Taiwan namanya Meteor Garden. Itu gue sama FC. Iya, sama abang gue sampai beli PCD-nya. Dulu kan PCD ya. Gue inget banget di Distara tuh zaman dulu ya. Tahu kan Distara. Zaman dulu gue nggak tahu, udah anak zaman sekarang udah nggak pakai PCD kali ya. Kayak nggak tahu deh VCD. Iya, gue beli di Distara tuh ya. Mahal kan? Se-episode tuh ada 18 kaset. Gue nonton sama abang gue sampai subuh-subuh. Pokoknya soalnya kalau nggak lanjutin nanggung gitu. Oh, lu berarti lu belinya yang asli ya? Asli dong. Yang Distara ya. Kalau gue kan kalau gue tuh belinya bajakan. Yang di Yoi. Nih jangan ditiru nih. Beli yang asli. Belinya di Ambasador. Beli kan? Yang asli. Emang terus, tuh ke Ambasador umur 9 tahun 90-an? Maksudnya kayak ITC gitu ya? Udah deh kayaknya kalau gak salah. Dulu tuh bukan Ambasador. Ini yang di Sudirman tuh apa namanya? Belakangnya PS. STC. Bukan STC. Apa? Bukan Permata Hijau. Ratu Plaza. Raplas. Di Raplas. Terus kalau misalkan mau tahu bener apa enggak ya, kan dites dulu nih. Dites terus dicek subtitlenya bener apa enggak. Emang. Terus kalau yang asli kan kagak perlu ya. Emang bener-bener nih. Kalau gue mah belinya yang asli karena tuh kan gue suka banget tuh ya film itu, serial itu. Jadi kayak males kalau ngadat gitu. Nah itu juga gue cek tuh ngadat. Sekarang lo beli yang asli nih. Berapa ya harganya, Wak? Iya 500.000 kayaknya pada waktu itu. 500.000 kan mahal banget pada zaman itu. Iya benar mahal. Tapi kan puas nontonnya. Terus diulang-ulang sampai apal ceritanya ke sini nih. Sampai dia kan keluarin seri 2-nya yang pasti Barcelona tuh ya. Masih hafal lo Barcelona. Gue udah gak tahu. Sampai beli buku tulisnya gue yang sedih. Gue beli buku tulis FC.
Serius? Iya dong. Enggak, pasti lo selain beli buku tulis beli ini ya. Lo tau file binder gitu Iya gak sih? binder. Ya kan? Abis Kertas-kertasnya tuker-tukeran gitu sama temen-temen lo. Iya kertas-kertasnya gue beli dah. Itu episode ada Panesu, ada siapa tuh, Vic Chow, Jerian. Tapi Jerian sekarang juga viral tahu di TikTok kan. Karena masih muda ya katanya ya. Bukan, Walaupun justru udah tua masih ganteng. nah itu maksud gue, walaupun umurnya udah tuwir, tapi dia masih kayak zaman dulu aja. Tua keladi, makin tua makin jadi. Bisa banget tua keladi. Itu tontonan wajib gua tuh zaman tahun 90-an selain yang apa namanya yang kartun-kartun gitu. Ya bener. Tapi kalau lo kan VCD-nya Meteor Garden kan yang lo beli. Kalau gua tuh yang harus gue punya itu bukan film sih. Gue tuh lebih lagu. Lo lagu beli VCD, tapi lo ini gak bacakan juga? Enggak dong. Sorry kalau lagu enggak. Gue belinya jauh loh, langsung di Australia. Bukan lagi ya Just Tip. Emang udah ada dulu Just Tip? Enggak dong. Kan masih mampu mak gue kesana kan ya. Jadi kayak mak gue kesana, aku mau ini dong, harus beli yang asli. Waktu itu gue belinya tuh Backstreet Boys sama Westlife. Kalau gue lain lagi. Gue dulu temen gue punya side job waktu zaman SMP. Dia tuh bisa naruh lagu-lagu ke satu kaset gitu. Tahu. Ya terus gue disuruh ngelis gitu ya. Dia kan jualanan tuh ya. Jualanan satu kaset harganya gue gak lupa berapa. Kayak 10.000 apa 20.000 gitu. Udah ngelis tuh 10 lagu. Kan dulu kaset side A side B ya. Cuman bisa diisi 5 lagu. Lo pilih deh tuh. Jadi gue tuh punya kaset ada banyak. Isiannya inian gue, list gue. Ntar Celine Dion, ntar apa. Gue puter tuh. Besoknya order lagi, pesen lagi. Kasetnya kaset tahu deh gimana caranya dia tuh masukin ke dalam situ. Soalnya dulu masih pakai radio. Cetet, masukin kasetnya. Bukan radio dong, pakai tape. Iya, tape radio. Beda dong, tape sama tape radio. Itu keluarin radio kan. Iya. Pokoknya di situ. Nah, gue udah gitu gue tahu pas lo udah kan lo play karena lo mau ngafalin lagu, lo catet nggak? Enggak, gue gak catet. Kan gue udah tahu lagunya apa. Serius lu? Iya, gue udah tahu lagunya. Dulu tuh gue tuh effort banget kan, jadi gue kasih list, terus gue kasih kan sama kayak gitu juga, terus dibalikin ke gue nih ya lagu-lagunya. Itu kalau misalkan gue belum hafal, itu gue stop, gue catet, ntar gue mundurin dikit, gue play lagi, terus gue catet lagi. Supaya lo inget ya. Enggak dong kan. Kalau lo beli asli, lo pasti dapat liriknya kan. Oh iya. Kalau misalkan lo karena dulu gak ada Google juga ya. Enggak, ya belum ada Google. Mungkin internet ada, internet pasti ada nyit gitu. Nah, terus pokoknya kalau udah kayak gitu, gue catet tuh. Biar gue hafal. Jadi abis itu gue nyanyiin lagi. Pokoknya effort banget lah dulu kalau dulu ya. Tapi lu siapa yang paling suka list musik lo? Kalau gue dulu udah pasti ya lagu Indonesia nih, udah pasti Sheila on 7. Ya kan? Di saat kita buset itu gue tuh udah tahu batu. Di acara TV tuh dia tampil pertama tuh. Itu band gue tuh Sheila on 7 sampai sekarang, buset, si Om Duta. Harta, Tahta dan Om Duta itu sih. Lo nonton gak ntar yang konser dia? Gue males, itu rebutan sama orang-orang. Di YouTube aja gak apa-apa, gak rebutan ya, kalau gak di FYP orang. Kalau pokoknya gue pasti tuh Sila, Padi sama Dewa. Ya Dewa. Sama banget sih. Buset, Dewa. Gue Dewa gue sampai hafal banget sih. Kalau misalkan sekarang diputer-puter lagi tuh ya di radio-radio. Zaman Ari Lasso dong. Ari Lasso sama Once. Gue zaman Ari Lasso sama Once. Abis Once siapa lagi ya? Udah kan ya? Abis Once ganti-ganti ya, Firza ya, siapa ya pokoknya ya kan? Gue tuh pokoknya sampai Once ya iyalah Dewa 19 sama Dewa ya. Dewa 19 sama Padi sih. Itu kalau Indonesia gue tuh. Terus kalau luar tuh gue banyak sih. Luar tuh gue Westlife tuh gue suka banget. Parah sih boy band kan ya, zaman-zaman boy Westlife band. Tuh gue sampai beli posternya ya di abang-abang sekolahan, depan sekolahan. 10.000 ya nggak? 10.000. Gue tempelin fotonya Brian, fotonya Mark, fotonya siapa lagi tuh, Nicky ya, Ken, siapa sih namanya, Kian. Nikita Willy. Bukan, Nicky bandnya si, gue ciumin tiap malam sebelum tidur. Good night ayang. Posternya tuh gue beli, gue inget banget. Semuanya atau lo favorit lo siapa? Brian lah yang paling ganteng, tapi keluar dia. Kesel. Emang iya paling ganteng? Kan dia belakang lagi nih coy. Gila ganteng banget cuy. Lu pasti Sian deh. Oh, gue tuh bukan penggemar apa namanya? Boy band. Bukan, gue penggemar boy band. Tapi tuh gue bukan penggemar si penyanyi utamanya. Oh iya, soalnya sini kan cuma backing vokal. Iya, gitu. kalau penyanyi utama udah kelihatan terus-terusan ada di situ. Jadi kayak nggak bikin gue
Itu gua si Brian itu tuh gue suka banget sama dia, gila. Sampai gue pasang poster-posternya. Backstreet Boys lo suka gak? Suka dong, Nick Carter. I don't care who you are. Sambil joget-joget di bangku. Iyalah pakai ginian, pura-pura pakai mic. Zaman MTV ya. Iya MTV juga Gila. sih. Lu VJ siapa? Gue tuh Gue sih kalau gue sukanya Nadia Tagalu sih. lu udah Nadia ya? Aduh gue siapa tuh yang cowok? Iya itu tuh sama Sarah Sechan dulu ya kan. Sarah Sechan ya MTV tuh pokoknya kalau udah nonton MTV lu gaul banget dah. Pokoknya waktu masih kecil tuh kan kartun-kartunan ya, terus udah mulai agak-agak gedean dikit nih. Itu udah mulai tuh nunggunya udah MTV Asia, MTV apa lagi sih? MTV dulu tuh pernah ada Most Wanted ya, itu Most juga Wanted tuh. ada. Iya FTV. Zaman-zaman itu tuh kalau mau nonton kayak lo mau dengerin sesuatu tuh effort banget sih ya. Lo harus nungguin jamnya, kalau kelewat dikit lo nggak bisa ngulang. Benar, nggak bisa ngulang. Tapi sampai sekarang tuh untungnya masih masih kena aja gitu di hati ya kan. Sekarang kalau gue denger radio di mobil gitu misalnya lagi pasang radio, itu lagu-lagu yang kayak gitu justru kayak lebih memorable aja dibandingkan yang sekarang. Gue udah kagak tau lagi sih sekarang Umur Wa. Umur Dewa. Iya bener. Tapi lu suka gak lagunya Dewa yang Kirana? Tahu gak lu? Tahu kan? Itu kan long last banget ya, iya. Pasti. Padahal sekarang mereka konser aja sold out mulu. Iya kan? Bener. Sekarang band-band yang sekarang ya FYP di TikTok doang kayaknya. Lu gak nonton ntar yang September Generasi 90? Di mana tuh? Iya konser-konser itu. Enggak. 90s Fest. Gue sekarang nggak sanggup, kayaknya udah umur nggak sanggup gue ikut konser begituan. Udah tapi kayaknya seru tahu. Lebih apa ya? Nonton konser 90s Fest itu kayak lebih anjir ini gokil banget nostalgianya sambil jingkrak ya, abis itu walaupun jompo juga ya. Iya jompo, nggak sanggup beradu sama genzi yang yang kayaknya pengen viral ya kan, nggak bisa gue, nggak sanggup. Tapi kan lu adu-aduannya juga bukan sama genzi, sama generasi lu juga. Iya maksudnya, tapi kayaknya udah cukup deh, nggak bisa gue nggak ada di situ lagi umurnya. Abis lu ngurusin anak, males banget ya. Buset dah. Capek ya, Wak. Ngomong-ngomong soal anak ya, wah zaman dulu kan kita kalau misalnya main sama teman-teman, main yang karet ya, sampai yang bendera bendera sampai atas. Tarik bendera ya. Tarik bendera. Terus lu kan pakai rok nih. Iya, harus tarik ke sini, pakai dalam kan. Pakai dalam itu harus pakai dalam. Pakai celana ketat ya kan. Asli. Harus lompat gitu. Main karet, main tahu umpet. Gue pernah ngumpet sampai ke dalam tong sampah biar nggak dicariin. Terus main gundu, Sumpah lu absurd banget. Main gundu sama anak cowok, main gundu ya kan. Pertanyaan gue, tong sampah segede apa sampai lu ngumpet tempat sampah? Dah, tong sampah zaman dulu dari semen. Bukan yang sekarang dijual di mall-mall pakai beginian. Dari semen segede ginian, lu bisa masuk di dalamnya. Lu sekolah di mana sih? Ya, gua kan anak. Iya kan? Tong sampah zaman dulu kan dibangunnya dari semen ya. Gua kan ya kan, rumah lu masih gitu. Gua kan anak daerah ya. Gua kan tinggal di Bali ya. Zaman-zaman SD gua masih di Bali sampai SMP, SMA tuh gua di Bali. Tong sampah gua udah kagak semenan lagi. Ya, berarti dia gak generasi 90-an. Ntar kita capture ya tong sampah 90-an. Makanya gue tanya, lu SD lu di mana? SMP lu di mana? Masih di rumah gua di Gang Sayuti, Percetakan Negara, tong sampahnya masih begitu. Masih begitu, masih ada tiang listrik, tiang kelonongan. Kalau main tahu tuh ngumpet di situ tuh di tiang kelonongan. Ternyata masih begitu. Gue pikir ya, gue tuh sebagai anak daerah masih kayak cupu banget lah, nggak tahu ya. Iya makanya muat di situ. Jadi kalau temen lu nyari nggak bau, nggak ketahuan, nggak bau. Kan pulang-pulang kita mandi ya. Tapi tetap aja cuy. Iya, dulu mainnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak udah YouTube. Kan anak gue apa lagi? Tapi anak lu si Diana Roma, Diana Roma lu tahu lagi gue relate banget. Mama udah gitu kan sekarang. Kasih lah. Tapi lo kasih YouTube buat anak lo? Kasih lah. Lo batasin gak? Gue gak mau jadi mama yang kagak waras ya. Iya, jadi gue kasih aja dah. Emang lo gak ngasih sih Sena? Kasih sih. Cuman kan. Gue kalau misalkan dia udah kebanyakan nonton either di YouTube atau di TV nih, gue kayak udah sana keluar lagi, keluar lo main di luar sana. Kalau gue matiin gak? Atau enggak mama panggil Simba nih ya gitu. Oh berarti mbak lu lebih ketat dong ya peraturannya. Langsung matiin. Gue yang kayak gitu matiin gak? Kalau enggak mau panggil singa nih. Langsung dimatiin apa ya? Iya sih. Gue kalau gue distraksinya adalah ini gue ambil mainan
pasir-pasiran tuh, gue sebar aja tuh di ada tempatnya. Iya, ada Nih lo main karpet-karpetnya pasir gitu deh sana, kan. jangan Iya, kebanyakan iya. main Enggak, jangan kebanyakan nonton TV. canda. Gue juga kayak udah ngasih tapi kayak udah ya stop, waktunya kita tidur. Kalau enggak udah stop, ayo kita main kemana, main puter-puter yuk gitu di mana di luar gitu. Iya Kayak sih, gitu iya sih, sih. bener. Soalnya kalau nggak dibatasin nih bahaya juga ya kan. Asli tantrum males Iya, kita ya, ikutan tantrum kita juga iya, ya. makanya. Tapi ini dulu kalau zaman-zamannya lo dulu main ya, ada gak sih permainan yang bisa kasih tahu strata kaya sama miskin? Tahu nggak? Orang kaya saya orang miskin. Gue tahu tuh. Terus maju gitu kan, maju. Bukan, iya itu Dia ada, maju. itu ada permainan. Maju, terus Ini maju gue rasa gitu. kalau misalnya kita ngomong ini Gen Z gak relate ya. Pasti nggak ada, kita kegandengan kan, Nggak gandengan relate, tangan. nggak relate. Saya orang kaya. Sebenarnya saya- Sekarang mereka mainnya ke M-Block, ya kan? M-Block tuh. Mereka main ke situ. Oh, pokoknya kalau udah jam 5 jam sore nongkrongnya di situ, ya kan? Live music zaman sekarang. Ya Allah, zaman kita kagak ada ya. asli dulu tuh, kalau nggak effort permainan kita ya lah simpel banget, sesimpel tukeran. Orgi, kertas orgi. Orgi itu apa ya? Organizer. Oh ya beda-beda itu ya, kertas orgi. Mohon maaf, orang daerah. Namanya orgi. Sama ini tuker-tukeran stiker. Iya, stiker sama inian kalau ada abang gambaran, tuh kalau Iya, gambaran ya. beli yang yang buat Yang baju-bajuan iya, itu ya. baju Barbie dari Baju-bajuan. kertas, Iya, iya. dipasang di lehernya, di sininya, di sononya kan. Kalau sekarang mah tinggal tap-tap aja ya. Iya. Bahkan gue sampai pada momen beli sepatu sekolah nyala. Yang nyala tuh, yang Oh kalau diinjak iya, ada lampu apa? Iya benar. Itu udah Dokmart keren banget Dokmart lah. ala-ala ya kan. Kalau zaman sekarang kan gak relate. Pada ya kan? saat itu emang keren Nggak banget. relate, Sama emang. ini, kalau gue nih ya, kalau gue relate sama strata orang kaya sama orang miskin. Kenapa lo punya permasalahan? Enggak, Iya. bukan. Kalau temen gue bawa Polly Pocket. Apaan tuh? Lo nggak tahu Polly Pocket? Oh, Barbie. Lo nggak tahu Polly Pocket? Nggak tahu gue apaan sih Polly Pocket. Teman-teman lo nggak ada yang bawa Polly Pocket juga? Berarti gue strata orang miskin ya. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu Polly Pocket. Pokoknya nih kalau misalkan lo teman-teman lo udah tajir nih, yang bapaknya pokoknya yang liburan ke luar negeri, itu pasti kalau misalnya bawa mainan Polly Pocket. Gue bener nggak tahu Polly Pocket. Gue nggak punya temen yang pergi ke luar negeri pada zaman gue. Sumpah nggak ada. Gue tuh dulu jualan orgi depan rumah gue. Lo yang jualan? Iya, gue gelar jualan. Kan tuker-tukeran sama teman gue. Terus gue gelar depan rumah gue. Orang lewat beli gitu. Terus gue makan bersama bawa piring ke rumah temen gue. Kayak gitu. Kagak ada yang bapaknya ke luar negeri zaman dulu. Gue kagak tahu apaan sih Polly Pocket. Ini lo ya ntar kita kasih lihat fotonya. Jadi tuh dia ada jadi kayak main boneka-bonekaan kayak Barbie. Kayak dia punya rumah Barbie sendiri tapi kayak pocket aja, bentukannya kecil, mini. Iya mini dia. Ada temen gue orang kaya yang kayak gitu satu. Ada dia tapi nggak tahu, gue nggak tahu kali istilahnya tuh Polly Pocket ya. Cuman dia punya rumah Barbie, mainan Barbie kayak gitu. Tapi kalau Barbie kan besar. Iya. Besar kan? Iya, Ini berarti- kecil, jadi berarti emang nggak tahu pocket gitu, dia tutup, jadi lo nggak tahu buka. Nggak tahu gue. Nanti tuh ada boneka-bonekanya jadi kita naik-naik aja boneka ntar dipasang di sini. Lo punya? Di sini. Enggak dong. Oh, berarti juga Enggak sama kayak dong. gue. Kan gue anaknya enggak girly banget. Iya, Itu iya. biasanya teman-teman gue yang cewek banget tuh pasti punya Polly Pocket. Berarti itu temen gue yang kalau main kita ke rumahnya dia soalnya. Soalnya kita kagak punya. Main ini ke rumah si Ono gitu. Kita main di sore-sore. Dia punya Barbie banyak. Ya udah berarti kan Barbie dulu mahal cuy. Ya kan gak kayak sekarang Barbie. Iya, nah terus kalau sekarang si Polly Pocket itu ternyata juga udah ada yang palsu, Wak. Ih, Jadi sekarang mah materialnya palsu. materialnya tuh beda banget. Kalau dulu tuh ya bisa kayak 500.000. Iya. Harga Polly Pocket tuh 500.000. Terus kayak ya Allah, emak gue, kamu ngapain mau beli beginian? Ini kan mahal gitu. Iya makanya. Jadi ya udah kita mainan punya teman kita juga gua aja. tuh, itu paling gue ingat sih tuh. Itu bener. Kayak punya temen orang kaya yang punya semuanya. Jadi kita main ke rumahnya mulu gitu. Terus main Barbie. itu kan kalau yang cewek ya. Yang cewek punya Polly Pocket. Nah kalau yang cowok tau gak apa? Tempat pensil yang lo bisa keluarin gitu loh. Lo tau tempat pensil yang apa? Yang ditutup, terus ntar bisa ada kalkulator, dipencet ini keluar kalkulator, terus dipencet ini keluar serutan. Ada gue Tau ada. kan? Itu gue punya. Berarti gue satu orang kaya ya. Bisa. Padahal sekarang ada di tukang fotokopi yang deket rumah gue juga ada tuh sekarang. Pokoknya tuh zaman dulu kalau misalkan ada anak-anak bawa begituan kayak, wah anjir dia orang kaya nih, tempat pensilnya begitu, wah gokil kita temenannya sama dia. Iya. Gitu cuy. Iya bener-bener. Abang gue tuh dulu kayak gitu. Abang gue kalau laki. Tapi tuh dulu gue nggak tahu ya kalau sekarang ya. Coba kalau dulu tuh lo punya gituan terus kayak itu tuh orang kaya, itu kagak ada yang gampang sakit hati ya.
Enggak ada. Temen gue aja SD udah pakai HP Nokia yang ada antenanya 5510 ya, yang kayak batu. Yeah. Kalau nimpuk guguk tuh mati kalau tuh guguk ya. Tuh, dia punya. Kita kagak iri. Iya kan, Nggak kayak iri. main-mainan aja gitu, Mainan. biasa-biasa. Soalnya kita masih bisa. Kalau gue dulu ya udah dia punya handphone nggak apa-apa, gue masih bisa telepon yang dikunci, teleponnya gue pencet pakai lidi dari luar. Terus ntar mak gue, ini tagihan telepon mahal banget sih bulanan, dipencet terus sama dia ntar dikunci lagi pakai cara yang lain, tetep aja di gue gini-giniin. 1000 cara. Gue mau nanya sama lu ya, kalau misalkan lu gue tanya sama lu, kalau lu ngangkat telepon lu gimana sekarang ngangkat telepon? Halo? Gini kan? Iya. Gini kan? Iya. Kalau dulu emang gimana? Sekarang tuh gak relate anak-anak gini. Terus gimana? Weh, ngapain? Nih ajan. Ya, Emang iya begini? iya. Gimana? Lu tanya sama anak lu, kalau misalnya telepon bunyi, anak lu gimana ngangkatnya? Lu tanya ntar di rumah ya, lu praktekin di rumah ya. Terus pegang HP ya? Megang handphone kan? Gini. Jadi kan benar kalau sekarang gitu kan. Gini. Parah. Generasi lo begini. Kalau generasi baby boomer beda lagi. Gini, dia putar dulu baru gini. Berarti gak relate nih ya. Anak zaman sekarang gak relate. Kalau dulu gue main telepon umum, gue iket koinnya, gue giniin, gue ambil lagi itu. Kagak paham. 90-an tuh. Biar apa? Biar gue bisa irit lah. Kan koinnya ntar besok pakai lagi, ntar pakai lagi. Kalau udah nyangkut ya udah ulang lagi tuh benangnya. Sama kartu ya, pakai kartu ya. Kartu gue nggak pernah wartel. Wah, gue cabut itunya, jadi nelpon. Wartel kan dulu 4. Dulu susah mau nelpon kan. Kalau mau nanya PR sama temen kan pakai telepon dulu, kan kagak ada HP. Ya udah ke wartel, kan dia ada meterannya. Cabut aja dulu meterannya kan, biar kagak lama. Biar bayarnya bilnya nggak mahal ya. Lu tahu nggak wartel? Masih ada wartel gak ya? Lu pernah pakai wartel nggak? Jadi sound engineer kita itu anaknya Gen Z. Lahir tapi di Gen Z, ternyata tapi tahu dia wartel. Wartel tuh kan 4 bilik tuh ya. Jadi orang kalau sebelah nelpon kedengeran. Tergantung. Ya maksudnya bilik-bilik gitu, tapi dari triplek. Jadi kalau dia ngomong kedengeran ke sini, ya kan, sini kedengeran ke sini. Jadi kagak ada privasinya, ya kan. Kalau telepon tuh wartel tuh dulu begitu. Sama pager cuy. Pager. Lu ngalamin enggak pager? Gue ngalamin tapi gue kagak ngerti pakainya. Iya, karena itu sebenarnya yang pakai generasi orang tua kita kan. Iya, dia buat terima pesan apa gitu kan. Lu pernah denger mak lu marah-marah enggak? Dari pager? Enggak, emang pager bukan yang ngetik ya? Kagak, nelpon cuy. Oh iya. Jadi tuh pager itu lu telepon ke apa sih tuh zaman dulu namanya? Ya operatornya lu telepon, terus lu sampein tuh pesennya, baru nanti lu keluar tuh di layarnya ya, layar kecil itu ya. Papa di mana? Udah jam segini, masa gak pulang-pulang? Gue ngomong gitu. Kalau misalnya bapak lu baca, gimana bacanya? Coba gitu dong. Papa, kamu di mana? Kok nggak pulang-pulang? Nggak. Beda dong. Iya, soalnya gue nggak buat apa mah gue ngomel-ngomel di telepon terus nelfon? Karena nggak tahu nadanya ya. Iya, nggak tahu nadanya. Terus mak gue kayak operatornya kayak, ya udah deh. Bingung ya. Kayak, aduh ini ada urusan rumah tangga nih. Gue catatnya gimana? Gue ngalamin mah Walkman dong. Ya kan taruh di sini, cet. Udah kayak anak gaul banget tuh. Taruh sini terus kayak tuh pakai kaset yang tadi gue beli dari temen gue tuh. Gue isi pakai lagu-lagu bajakan, taruh sini terus wah gila banget loh, dipencet di sininya des gitu kan langsung nyala tuh Walkman Discman. Walkman iya, Discman mah udah canggihnya. Udah canggihnya bener. Tapi gue kan punyanya Discman. Walkman gue kayak canggih Walkman. Nggak pakai Walkman lagi, gue pakai Discman. Wah parah sih. Gede banget sih emang di sini ya. Cuma kan kayak pamernya keren aja. Kan sama ini nih Two Style. Iya nih sih Two Style. Kalau foto di sini cetak dulu ke Fuji ya kan. Abdrek. Sampai jadinya ntar seminggu lagi ntar dilihat-lihat dulu filmnya gini udah jadi apa enggak blur. Terus udah gitu kocaknya lagi. Jangan dibuka nanti kebakar. Iya kebakar. Pertama kali lu dikasih tahu ntar kebakar, yang di pikiran lu apa? Kebakaran. Literally kebakaran kan? Ternyata enggak, ternyata kayak filmnya ada yang orange. Iya, ada yang error. Kalau sekarang mah jadi bagus ya. Iya, sekarang ya elah, udah nggak butuh kamera kayaknya ya, pakai HP udah canggih cuy. Udah canggih. Lu mau yang kayak lomo gitu juga gampang tuh. Lomo tuh zaman-zaman kita kuliah ya. Lomo apa sih singkatan? Kamera lomo. Lebih kayak ke kamera ini ya, yang cuci film juga, cuman kayak warnanya kayak udah kayak udah hasil lomo aja, jadi kayak film kebakar aja sebenarnya. Itu zaman-zamannya lomo. Wah,
Banyak sih ya zaman-zaman kita dulu, belum lagi kalau jajanan. Tapi kalau jajanan sebenarnya jajanan 90-an tuh sebenarnya masih relate sampai sekarang sih. Masih ada Masih relate. ada dijual lagi di e-commerce ya kan. Tapi kadang packagingnya udah beda. Kalau gue paling inget tuh anak mas. Itu sih paling Itu best. masih ada gak sih anak best. mas? Masih, tapi packagingnya udah lain. Oh, masih enak tapi. Nah, Masih micin tapi juga ya. rasanya nggak tahu ya. Dulu ada rasa ayam sama rasa keju. Keju the yang best sih. Keju the best yang banget. bungkusnya gold. Ingat gak lo? Anak ayam rasa ayam yang bungkusnya merah ya, sama lidi-lidian. Lidi-lidian ya, sama ini gulali. Iya gulali. Bukan rambut nenek ya, gulali. Gulali tau yang gue yang gulali. apa yang yang keras-keras diputer, itu, gini diputer. Ini kalau bikin gini abangnya nih. Gitu. Sama yang bisa ditiup sama abangnya. Gue tahu nih. Kebayang gak lo? Tapi sekarang gulali zaman sekarang udah jual di mall yang ada gambar apaan gitu. Bukan itu bukannya ini ya? Itu bukannya yang lo ceritain tuh bukannya cotton candy ya? Ih, bahasa gaulnya sekarang cotton candy. Bukan, ada lagi. Grace. Gulali yang mana yang pakai inian? Yang pakai roti. Yang kayak permen. Itu rambut nenek. Oh, gue tahu yang pakai permen bikin buru. Iya, warnanya bikin buru. oranye sama hijau sama ya kan? hijau. Manis banget tuh permen. Terus gitu ada yang bisa bunyi. Iya, gue tahu. Yang bisa jadi balon. Manis banget tuh permen. Tapi itu kan ditiup sama abang-abangnya ya. Iya. Kalau Lu beli sekarang yang viral di TikTok nih, Hello Kitty ya, tau gak yang agar-agar Hello Kitty, iya Hello Kitty, iya bang Hello Kitty, tau gak? Tau gak lo yang abang-abang itu, ya Hello Kitty, ini matanya ya, tau gak itu? Ada di TikTok. Gue gak tau lo ya, itu ada di TikTok. Itu sih parah sih. Terus gue juga pakai seneng banget tuh kalau zaman dulu ya, pakai baju dipakein sama gue dress yang apa namanya yang gombyur gitu, yang kayak princess gitu kan. Sebenarnya sekarang sih anak gue juga pakai begituan sih, tapi lebih ke Frozen ya kan. Kalau dulu princessnya kan iya Frozen. Sekarang ya kan. Gue kagak pakai dress-dressan sih gue soalnya. Dia anak tomboy. Dia main bola sih di SDN 03. Hey, aku anak daerah loh. Bukan bangga dengan anak daerahnya gue. Pokoknya intinya sih kalau sekarang anak zaman now apa-apa gampang ya, nyari apa iya, gampang, bener, nyari apa gampang. Semuanya tapi jadinya serba instan, tapi jadi kebawa ke kehidupan sehari-hari gak sih? Jadi kayak lu tuh kalau dulu kita terlalu effort, jadi tuh sampai sekarang apapun yang kita kerjain tuh harus berusaha gitu. Iya sih kalau sekarang kan gue jadinya masih ngajarin ke anak-anak gue. Maksudnya kayak lu gak bisa nih mama minta mainan langsung beli gitu, gak bisa. Itu sih jadi effortnya ke situ sekarang. Tapi kan kita juga harus ini ya, harus agile juga ya sama agile tuh apa sih? Adjust juga ya sama salah bukan adjust sama kehidupan zaman now. Kalau enggak gawat juga sih kalau kita kagak bisa ngikutin, malah repot juga. Yang penting kita tahu aja nih cara memonitor ya kan. Iya benar. Tapi yang lo kangenin dari generasi lo tuh apa? Ini yang gue kangenin dari generasi gue adalah kebersamaan sama temen sih. Kayak gak individualistis hidup kita. Jadi kayak kita tuh bertetangga, kenal satu sama lain. Kalau sekarang udah gitu kan kayak males ngobrol sama itu gitu. Tapi tuh juga ke bawah sih sama gue sampai sekarang lo. kayak lo kehidupan bertetangga lo tuh jadi kayak nggak ngobrol gitu. Iya kan. Kalau sekarang kayak gitu, apalagi sekarang udah banyak klaster-klaster ya. Kalau dulu kan rumah gue di Jalan Sayuti ya, Jalan Sayuti Percetakan Negara, rumahnya kan gang. Jadi tuh ke warung deket, kemana deket, kenal. Sampai gang ono juga kenal. Iya. Sekarang kagak sama sekali. Ya? Soalnya dulu kalau zaman gue dulu ya, kalau lebaranan nih dikirimin apa namanya ketupat gitu ya, tetangga gantian nih, ntar kalau Natalan kita kirimin makanan gitu. Kalau sekarang tuh susah, kayak cuman paling kanan kiri udah. Iya benar-benar. Kalau dulu tuh zaman-zamannya lebaran ya, dulu gue ingat banget ini, jadi tuh kita nyamperin ke tetangga-tetangga gitu kan. Iya kan. Kayak minta maaf izin ya, datang samperin tetangga. Sekarang mah boro-boro. Iya kayak gitu. Makanya sekarang tuh bener-bener kayak beda banget lah sama generasi zaman individual. dulu. Generasi individual. Cuman maksudnya gue tuh tetap mengingetin sama anak gue supaya jangan sendiri gitu loh. Karena ngeri juga kalau sendiri cuy. Kayak gak punya temen, ntar jadi malah dia gak bisa sosialisasi ya kan. Tetap harus kayak bertetangga lah gitu. Keren banget sih Ibu Baho ini. Coba kita tanya dulu ya sama apa namanya pelanggan. Kira-kira apa sih yang lo kangenin dari zaman dari generasi 90-an? Ya kita tanya sama pelanggan-pelanggan kita yang lahir di era 90-an. Apa banget momen apa yang paling lo kangenin banget dah dari memori lo di tahun 90-an itu ya kan? Yoi, kalau gue sih lebih kangen sama udara yang lebih bersih.
untuk kesehatan ya. Kalau gue ya itu tadi sih lebih kayak momen kebersamaan bareng sama temen-temen sama yang lain tuh yang kayak nggak ke distract apapun, kita main bareng, makan bareng, bobo piring gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa ditemuin lagi sih. Itu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.